Menikahi Majikan Ibu, karya Casanova, episode 22. Mengenalkan Isabel. Isabel terlihat bahagia dan menikmati penerbangannya. Selama di dalam pesawat, gadis lucu terlihat nikmati penerbangan pertama. Mami, celotehnya dengan riang di pangkuan Bella. Tak lama dia sudah berpindah ke pangkuan Bara yang duduk di sebelah Bella. Dedi, apa tuh? Tunjuk Isabel pada layar ponsel Bara. Ini pekerjaan Dedi, sahut Bara. Dia sedang melihat foto perkembangan pembangunan apartemen yang dikirim Kevin asistennya. Bella, tolong ambilkan air mineral, pinta Bara pada Bella. Dia sedang kesulitan bergerak. Isabel sedang berkelayut manja padanya. Tampak Bella mengeluarkan sebotol air mineral dan mukanya untuk Bara. Isabel sama Mommy, kasihan Dedi mau minum, tawar Bella. Langsung meraih tubuh mungil itu supaya pindah ke pangkuannya. Bel, ibu sudah dikabari, tanya Bara setelah menghabiskan sebotol air mineral. Tidak sempat menghubungi ibu, tapi aku tidak cerita kalau Tuan dan Isabel ikut bersamaku, jawab Bella ragu. Sampai kapan kamu terus-terusan manggilku Tuan? Protes Bara tersenyum melihat Bella yang cemberut di sampingnya. Baru mengalihkan pandangannya pada putri kesayangannya. Isabel hampir terlelap di pelukan Bella. Bella, Isabel pindahkan ke pangkuanku saja, pinta Bara setelah melihat penerbangan mereka masih lumayan lama. Tidak apa-apa Tuan, nanti Isabel terbangun, tolak Bella. Memilitap musap lembut punggung Isabel supaya gadis kecil itu sebagai terlelap. Kalau merasa tanganmu pegal, kamu bisa memindahkannya kepada aku, Bel, ucap Bara. Iya Tuan, sahut Bella menatap Bara sekilas. Sepanjang perjalanan, Bella teringat dengan kakaknya Risa. Dia masih ingat jelas saat berpamitan dengan Risa tadi. Flashback on. Tampak Bella keluar dari kamarnya dengan menggendong Isabel. Bar mengekor di belakang sambil menyeret koper mereka. Ketiganya sudah bersiap hendak berangkat menuju bandara. Mereka yang berangkat bertiga saja. Bella menolak saat Bara akan bawa serta mengawasi Isabel untuk ikut bersama mereka. Sambil menggendong Isabel, Bella mengetuk pintu kamar kakaknya. Tepat pada ketukan ketiga, Risa muncul dari balik pintu. Kak Risa, aku pamit, ucap Bella saat melihat kakaknya sudah berdiri di hadapannya. Iya, Risa menjawab singkat, tanpa tersenyum sama sekali. Malahan terkesan ketus. Isabel, pamit sama Onti Ica, pinta Bella. Isabel yang takut ditinggal, malah mendekap erat leher Bella, menyandarkan kepalanya di pundak mominya dengan manja. Mami, ayo, ajak Isabel. Isabel sama Dedi ya, pinta Bella saat melihat Bara menghampiri mereka. Dedi, tolong gendong Isabel sebentar, ucap Bella menyodorkan Isabel pada dedinya. Karisa, aku minta maaf, ucap Bella setelah tertinggal mereka berdua. Risa hanya diam, tidak menjawab sama sekali. Aku tidak bermaksud mengambil posisi Karisa di mata Isabel, ucap Bella sedikit menyesal. Walaupun Bella tahu, sebenarnya bukan salahnya kalau Isabel tidak mengakui Risa sebagai ibunya. Sejak baru mengambil tanggung jawab atas Isabel, memang Risa hanya diperkenalkan sebagai tantenya Isabel. Aku sudah melupakannya. Suatu saat kamu akan menjadi seorang ibu. Kamu akan tahu apa yang aku rasakan nanti, sahut Risa tidak mau menatap adiknya. Aku harus bagaimana Kak Risa? Aku sendiri tidak tahu harus berbuat apa, ucap Bella menunduk. Sudahlah, aku mau jangan katakan apapun pada ibu. Aku belum siap menerima kekecewaan ibu, lanjut Risa. Kamu akan kembali ke sini? Tanya Risa sedikit ketus. Iya Kak Risa. Tuan Bara, maksudku dedinya Isabel mintaku untuk kuliah di Jakarta, sahut Bella menjelaskan. Aku pamit Kak Risa, ucap Bella. Baru saja dia akan meluk sang kakak, tapi Risa sudah masuk kembali dalam kamarnya dan menutup pintu. Maafkan aku Kak, aku tidak bermaksud sama sekali merebut putrimu, ucap Bella pelan. Terlihat dia berbalik sambil menghapus air matanya sempat tumpah karena perlakuan tidak menyenangkan dari sang kakak. Selama dia tinggal di sini, tidak sekalipun Riz mengajaknya bicara. Dia hanya akan bertemu dengan kakaknya saat di meja makan saja. Selebihnya, Risa lebih memilih mengurung diri dalam kamar setiap pulang kerja. Bella menyadari perubahan sikap Risa padanya. Tidak jarang Risa menjawabnya ketus, tapi Bella berusaha memahami situasinya. Bella juga memahami alasan perubahan sikap Risa padanya, karena secara tidak langsung dia telah merebut putri kakaknya sendiri. Selama ini, mereka memang tidak terlalu akrab. Perbedaan umur yang lumayan jauh buat Risa menganggap Bella seperti anak kecil. Belum lagi, sejak kuliah, Risa memilih untuk tinggal di Jakarta. Flashback off.
Saat mobil yang membawa Bara, Bel dan Isabel masuk ke halaman rumah, tampak Bu Rosma sudah duduk menunggu mereka di depan teras. Senyumnya terkembang saat melihat Bella turun. Tapi tak lama senyum itu hilang dari wajah keribut Bu Rosma, berganti kerutan dahi yang menandakan kebingungan dan keheranan saat melihat Bella menggendong turun Isabel. Bu, sapa Bella menghampiri Bu Rosma. Di belakang mereka tampak Bara mengekor sambil nyeret koper. Ini siapa, Bel? Tanya Bu Rosma dengan heran. Ini... Bella menatap ke arah Bara yang sedang berjalan dekat. Dia tidak tahu dan tidak bisa menjawab pertanyaan ibunya. Bagaimanapun, Bara yang lebih berhak menjelaskan semuanya pada ibu. Ini Isabel, Bu, putri kami. Ucap Bara menyudutkan Bu Rosma seketika. Kita bisa bicara dalam, Bu. Ucap Bara lagi. Bu Rosma mengangguk. Dia juga ingin tahu duduk permasalahannya. Selama 2 tahun, menantunya tidak pernah datang mengunjunginya ataupun Bella. Sekali mengunjunginya, malah bawa serta seorang anak kecil yang diakui sebagai putrinya. Bel, bawa Isabel ke kamar. Aku tidak mau dia mendengar hal-hal yang belum pantas dengarnya. Akan ada waktunya untuk Isabel mendengar, tapi bukan sekarang. Jelas, Bara. Baik, Tuan. Sahut Bella singkat, berjalan menuntun Isabel ke kamarnya. Bara terlihat membantu Bu Rosma berjalan menuju ruang tamu. Setelah memastikan Bu Rosma nyaman, dia baru membuka pembicaraan. Ibu, bagaimana keadaannya? Tanya Bara menggenggam tangan mertuanya. Bara mengingat bagaimana dulu Bu Rosma menggenggam tangannya untuk menguatkan seorang Bara yang lemah dan hampir mati hanya karena perceraian dan menangisi wanita tidak pantas tangisi. Ibu baik-baik saja, Nah. Sahut Bu Rosma. Risa bagaimana kabarnya? Tanya Bu Rosma. Risa baik-baik saja, Bu. Sahut Bara tersenyum. Gadis kecil itu siapa? Bagaimana bisa ikut dengan kalian ke sini? Tanya Bu Rosma penasaran. Bara menghela nafas sebelum menjawab. Sudah sejak lama dia berpikir untuk perkenalkan Isabel kepada mertuanya, tapi dia belum memiliki keberanian untuk berbohong. Tapi hari ini dia terpaksa melakukannya. Dia putri karyawanku. Jelas Bara mulai cerita. Tapi kedua orang tuanya berpisah sejak lahir. Tidak ada yang mengurusnya, sedangkan ibunya harus bekerja. Jadi aku milih untuk mengadopsi dan berinya keluarga yang lengkap seperti anak-anak lainnya. Lanjut Bara. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.